Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di persekutuan doa pagi online GKI Samanhudi pada hari Senin 14 September 2020. Meskipun kita bertemu di udara, tidak dapat bertegur sapa, tapi kita percaya Tuhan tetap bersama kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai membaca dari sebagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah melewati malam di mana kami beristirahat, dan di pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk melihat hari yang baru. Ya Tuhan, tolonglah kami semua waktu kami membaca sebagian firman-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami dari firman-Mu yang menjadi pegangan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 77. Mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 77. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila engkau mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikirkan hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Tuhan menaruh kasihan dan ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa, dan lengan-Mu Engkau menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau ya Allah, air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntut umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantara Musa dan Harun. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema bacaan hari ini tema bacaan kita tidak berubah. Tuhan selamanya tidak berubah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kedukaan dan penderitaan karena kehilangan orang yang kita kasihi, kita berseru kepada Tuhan. Tapi seolah Tuhan tidak menjawab. Benarkah seperti itu? Si pemazmur menyampaikan seruannya secara individu untuk mewakili semua seruan umat yang sedang dalam penderitaan. Pemazmur tidak bertahan dalam kesusahannya, tetapi memutuskan ingin menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh mencari Tuhan hingga malam dan berharap bahwa ia akan didengarkan.
Tuhan memang membiarkannya untuk terus berjaga-jaga, berdoa dan memikirkan perbuatan-perbuatan Tuhan baginya dan bangsanya. Ia yakin bahwa Tuhan tidak terus-menerus menolak umatnya. Meskipun sekarang ia tidak menyaksikan apa-apa, tetapi ketika memikirkan hal itu dalam peristiwa sejarah Israel, terbukti bahwa Allah menyelamatkan umatnya dan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Di tengah-tengah kondisi umat yang sedang menderita saat itu, pemazmur memikirkan kasih setia Tuhan bahwa tidak pernah lenyap dalam kehidupan bangsanya dan bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun. Ia mengingat bahwa di dalam murkanya sekalipun Allah tidak akan melupakan kasih dan rahmat-Nya terhadap umat-Nya. Seandainya ia berpikir bahwa tangan kanan, tanda kekuasaan dan kekuatan Allah berubah, hal itu justru merupakan kelemahannya, bagaikan dosa baginya menjadi beban yang menyusahkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mungkin kita pernah atau sedang mengalami pergumulan berat. Ketika kita tidak dapat melihat pertolongannya dengan segera, ingatlah akan pertolongannya pada masa lampau. Jangan terpaku dalam situasi ini. Datang dan berserulah sungguh-sungguh kepadanya. Allah tidak pernah berubah. Ia tetap berkuasa. Diamnya Tuhan bukan tanpa alasan, dan yang pasti ia akan membawa kebaikan. Di masa lampau, pemazmur pernah mengalami keajaiban pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan. Namun dalam kesenyapan pergumulannya kali ini, pemazmur mengungkapkan salah satu pertanyaan. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Apa kita meyakini seperti itu, saudara-saudari? Pasti kasih Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, aku hendak mengingat apa yang diperbuat Allah bagi umat-Nya pada zaman dahulu kala. Mengingat dengan pantas perbuatan-perbuatan Allah akan menjadi obat penawar yang ampuh melewati ketidakpercayaan terhadap janji dan kebaikan-Nya. Sebab Ia Allah yang tidak berubah. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Begitu berat dan kesenyapan yang Ia alami. Pemazmur memilih untuk merenungkan perbuatan-perbuatan dan keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan lakukan atas Israel umat-Nya. Hal ini memberi kekuatan kepadanya, meskipun ia belum memperoleh jawaban atas seruannya, agar Tuhan mendengar dan memperhatikannya. Ia membelah laut Teberau di hadapan mereka, air memberi jalan, dan sebuah lorong yang terbentuk bagi rombongan itu. Seolah-olah mereka melihat Allah sendiri sebagai kepala pasukan Israel dan mundur karena takut padanya. Bukan hanya permukaan air saja, tetapi samudera raya juga gemetar. Saudara-saudari dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap mempercayai Allah sekalipun jejak pertolongannya tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Kiranya dengan mata rohani kita tetap memandang dan percaya kepadanya. Saat menghadapi tantangan iman, tekunlah berdoa. Ingatlah berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus sampai pada hari ini, di mana kesusahan dapat kita lewati hari lepas hari dengan selalu penuh dengan pengharapan, selalu dengan semangat kita menyambut hari-hari baru kita. Amin. Mari saudara-saudari sekalian yang di dalam kasih Yesus Kristus, kita menutup doa pagi kita ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami di doa pagi hari ini. Meskipun hanya pertemuan di udara, di masa sulit ini kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak berubah mengasihi kami, menjaga kami sehingga kami dapat melewati hari lepas hari sampai hari ini. Sudah 6 bulan ya Tuhan kami hidup dengan situasi seperti ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang khawatir terinfeksi dengan virus ini. Banyak saudara kami yang pergi, yang terbaling sakit, yang kehilangan pekerjaannya dan sedang mencari pekerjaan baru. Banyak perusahaan yang tutup sehingga banyak orang yang lepas dari pekerjaannya. Anak-anak yang bersekolah di rumah sehingga mereka tidak dapat bersosialisasi dengan teman sesamanya, tidak dapat bertegur sapa dengan teman-teman sebayanya ya Tuhan. Dan banyak juga rumah tangga yang goyah karena faktor ekonomi ataupun masalah lainnya. Tapi satu hal yang kami yakini ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak berubah mengasihi kami sampai hari ini. Kami dapat bertahan hanya karena pertolongan-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan para menterinya. Beri mereka kesehatan dan kesehatian dalam memimpin negara ini, untuk menjadi lebih baik lagi dalam mereka mengatasi faktor ekonomi ataupun mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tanpa-Mu kami bukan apa-apa dan tidak bisa menjadi apa-apa. Terimalah doa-doa kami ini, sempurnakanlah ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.